Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, sejatinya dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas bagi para penyelenggara negara. Namun, dalam praktiknya, LHKPN kerap hanya menjadi formalitas administratif yang minim pengawasan dan tidak efektif mencegah gaya hidup koruptif. Banyak aparat dan pejabat yang hidup hedonis, namun tidak tersentuh hukum karena laporan harta mereka tidak pernah diaudit secara serius, kecuali saat tersandung masalah besar. Kalau di Indonesia, begitu penyelenggara negara menyerahkan laporannya, seberapa jauh kita bisa yakin angka-angka yang tercantum di situ real atau bukan real? Itu dia problemnya. Itu juga problem. Ya, itu problem. 1. Self-reporting tanpa verifikasi ketat. Penyelenggara negara melaporkan sendiri kekayaannya, namun tidak ada proses verifikasi menyeluruh atau pembuktian terbalik. Dari transparan ditutupin, kebijakan gimana? Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau, semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak, biaya hidupnya sesuai nggak. Mau saya tanya, aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta, udahlah. Aku nggak mau pusing lah, dia mau kunjungan ke langit kek, mau ke akhirat kek, ya kan? Mau loncat dari Monas juga aku udah siapin ambulan kok. 2. Minimnya audit rutin dan mendalam. Audit hanya dilakukan jika ada kasus besar, bukan sebagai prosedur berkala. 3. Sanksi administratif ringan. Keterlambatan atau ketidakakuratan pelaporan hanya dikenai sanksi administratif ringan. 4. Ketidaksesuaian gaya hidup dan laporan kekayaan. Banyak penyelenggara negara yang menampilkan gaya hidup mewah di media sosial, tidak sebanding dengan laporan LHKPN-nya. Pegawai pajak hidup mewah beberapa tahun terakhir, publik dikejutkan oleh gaya hidup mewah sejumlah pegawai pajak, yang tidak sejalan dengan penghasilan resmi mereka. Contoh paling mencolok. Rafael Aluntri Sambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak, yang hartanya mencapai puluhan miliar rupiah, namun tidak tercantum secara utuh di LHKPN. Aset-aset berupa mobil mewah, properti, bahkan perusahaan atas nama keluarga tidak masuk dalam laporan. Kasus ini baru terkuak setelah anaknya viral karena kekerasan, yang memicu penyelidikan publik atas latar belakang keluarganya. Padahal, sebelum kasus viral, Rafael rutin melaporkan LHKPN setiap tahun dan tidak mendapat peringatan atau audit dari KPK. Ini membuktikan bahwa LHKPN tidak menggambarkan kekayaan real jika tidak disertai pemeriksaan menyeluruh dan audit gaya hidup. Tidak ada kewajiban membuktikan asal-usul kekayaan jika tidak ada pelanggaran hukum yang mencuat. Pegawai seperti Rafael bisa menyembunyikan aset lewat nama keluarga, nomini, atau skema kepemilikan silang. Dampak buruk dari sistem yang lemah, menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas pejabat, meningkatnya budaya impunitas, munculnya korupsi gaya baru, yang bersifat simbolik dan demonstratif, pamer harta, kendaraan mewah, flexing oleh keluarga. Usulan reformasi LHKPN. 1. Audit gaya hidup, lifestyle audit, dilembagakan sebagai mekanisme resmi. 2. Penerapan pembuktian terbalik, penyelenggara negara wajib membuktikan asal-usul kekayaannya. 3. Integrasi data lintas lembaga, LHKPN harus terhubung dengan sistem perpajakan, PPATK, BPN, Samsat, hingga data kepemilikan aset digital. 4. Transparansi dan partisipasi publik, mendorong keterlibatan media dan masyarakat sipil dalam mengawasi dan membandingkan laporan LHKPN dengan gaya hidup nyata. 5. Sanksi tegas dan progresif, termasuk pidana bagi pelaporan palsu atau manipulatif. Jika LHKPN tetap dijadikan sekadar formalitas, maka Indonesia akan terus terjebak dalam budaya korupsi simbolik. Reformasi LHKPN bukan hanya soal sistem pelaporan, tapi juga menyangkut keberanian politik untuk membersihkan birokrasi dari aparat yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Sudah saatnya LHKPN menjadi alat pencegah, bukan hanya alat bukti pasca skandal.